Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saif Ali, biasa dipanggil Saif. Saya lahir di Kabupaten Pasuruan tepat 17 tahun yang lalu. Sekarang, saya duduk di bangku kelas 11 jurusan IPA di SMA Negeri 1 Pandaan. Selama saya duduk di bangku SMA, saya aktif mengikuti kegiatan dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, dan lingkungan. Berbicara mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 1 dari 4 perempuan di Indonesia menikah pada usia anak atau sebelum mencapai usia 18 tahun. Indonesia menempati posisi kedua di ASEAN dan posisi ke-7 di dunia sebagai negara dengan angka perkawinan yang paling tinggi. Tingginya angka tersebut harus segera disikapi oleh berbagai pihak, terutama pemerintah, agar tingkat perkawinan anak dapat diturunkan sesuai dengan target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Dampak perkawinan anak terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Namun, anak perempuan lebih rentan mengalami kondisi tidak menguntungkan, seperti putus sekolah, hamil pada usia anak yang berpotensi menyumbang terjadinya komplikasi kesehatan reproduksi, angka kematian ibu, gizi buruk, stunting, pekerja anak, kekerasan dalam rumah tangga, serta perceraian yang berujung pada kemiskinan perempuan secara struktural. Keseluruhan tersebut menghambat indeks pembangunan manusia dan juga SDGs tujuan kelima, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak. Untuk itu, praktik perkawinan anak ini harus segera dihentikan. Isu gender masuk dalam berbagai bidang pembangunan, di antaranya kesehatan, kekerasan dalam perempuan, perkawinan anak, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, kami mendorong seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat dan daerah untuk melaksanakan pengerusamaan gender yang menjadi suatu strategi untuk mencapainya kesetaraan gender dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Perempuan dan anak saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan. Padahal, kesetaraan gender harus menjadi prinsip dalam pelaksanaan pencapaian SDGs, masih adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, khususnya yang dialami perempuan dan anak, menjadi tantangan pemerintah untuk mempercepat program pemberdayaan perempuan dan mengejar kemajuan laki-laki. Prinsipnya, kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan harus diupayakan bersama. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan untuk laki-laki. Perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Sosok perempuan yang berprestasi dan bisa menyeimbangkan antara keluarga dan karir menjadi sangat langka ditemukan. Perempuan seringkali takut untuk berkarir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga. Data yang ada menunjukkan bahwa perempuan secara konsisten berada pada posisi yang lebih dirugikan daripada laki-laki. Sejumlah contoh kesenjangan gender di berbagai sektor yang masih perlu diatasi, yaitu 1. Pola pernikahan yang merugikan pihak perempuan. 2. Kesenjangan gender di dunia pekerjaan. 3. Kekerasan fisik. Yang keempat, hak kepemilikan. Berbicara mengenai perkawinan anak, faktor utama dalam tingginya perkawinan anak adalah kultur atau tradisi masyarakat yang kuat bahwa anak gadis akan menjadi perawan tua jika tidak segera menikah, serta rendahnya pendidikan karena sarana pendidikan yang ada hanya setingkat SD. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini ialah pergaulan bebas yang berdampak pada maraknya perilaku seks bebas di kalangan remaja. Penyebab lain berupa lemahnya pengetahuan seks sejak dini dan kurangnya pemahaman agama serta contoh dari orang tua yang juga melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini hanya akan berdampak negatif. Pernikahan dini rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan menjadi salah satu korbannya. Tercatat, pada tahun 2018, terdapat 400.000 kasus kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan dan anak.
dengan 56% pada perempuan dan 17% pada anak-anak. Pentingnya melakukan regulasi agar bisa menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan, serta untuk penyampaian informasi, konsultasi, dan pendampingan penanganan permasalahan pernikahan anak. Dari permasalahan perkawinan anak, dapat disimpulkan peran utama untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yaitu diri sendiri dan peran keluarga, serta pentingnya melakukan pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama. Tujuan dari pendewasaan usia perkawinan yaitu memberikan pengertian dan pemahaman serta kesadaran pada remaja agar dalam merencanakan keluarga dapat mempertimbangkan aspek usia, fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Stop kekerasan pada perempuan dan anak. Yes, stop. Stop kekerasan pada perempuan dan anak. Stop untuk melakukan pernikahan anak. Stop untuk melakukan pernikahan anak. Kita tidak sendiri, tapi kita bersama. Ayo rangkul satu sama lain dengan saling bergandengan tangan. Kita bisa saling menguatkan.